Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin, pada kesempatan pertemuan saat ini kita akan membicarakan siapa sih teman-teman setan itu. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa pada satu hari Iblis diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi. Datang iblis dalam bentuk orang tua pakai tongkat. Ketika datang, baginda Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dia jawab, "Ana iblis." Saya iblis. "Limadza ji'ta?" Mau apa kamu datang kemari? Kata baginda Nabi. Dijawab oleh iblis, "Innallaha amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani." Allah memerintahkan saya untuk datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang engkau ajukan kepada saya. Baginda Rasul kemudian bertanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, iblis, "Kam ikhwanuka min ummati?" Ada berapa sih teman-temanmu dari golongan umatku? Atas pertanyaan ini iblis menjawab, "Teman-teman saya dari golongan umatmu ya Muhammad, Asyarun, ada 10 orang. Siapa mereka? Pertama, kata iblis, teman saya hakimun jair, hakim yang curang, hakim yang tidak adil. Ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan. Sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seorang yang meletakkan sebelah kakinya di surga dan sebelah lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke surga. Kalau licik dia menghukum, kaki sebelah kiri yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Oleh karena itu, hakim yang tidak adil, hakim yang curang, yang menghukum tidak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kepentingan, berdasarkan pesan sponsor, hukum bisa dibeli, ada istilah mafia peradilan. Hakim-hakim macam ini yang akan menjadi teman-teman iblis. Dan hakim yang adil secara praktis adalah musuh daripada setan. Yang kedua, teman saya, kata iblis, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong itu teman setan. Orang miskin sombong itu lebih teman lagi tuh. Maka orang kaya yang sombong pada hakikatnya kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini, sebagaimana juga tidak ada yang kita bawa pada saat kita meninggalkan alam ini. Pangkat jelas tidak kita bawa. Harta benda akan pindah nama jadi milik ahli waris kita. Karena itu saudara-saudara, terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah dalam kehidupan ini, bersyukurlah kalau saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Seperti keran yang nyimpen air tapi tidak untuk dirinya, disalurkan kepada yang memerlukannya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Kalau tidak ke arah itu kita berpikir, yang timbul bakhil. Bakhil lalu bermegah-megah dengan hartanya, timbul kesombongan. Senang lihat orang susah, lalu dia sendiri dengan hartanya cuma to show only, pameran. Timbul takaburnya, sombongnya, ngenyek kepada yang lain. Maka orang kaya yang sombong teman iblis, teman setan.
Yang ketiga, teman iblis itu tajirun khain, pedagang yang berkhianat, baik kepada sesama teman pedagangnya karena ingin lebih maju dari yang lain, ataupun kepada para pembelinya dengan mengatakan bang tidak baik menjadi baik. Sebab pada dasarnya apabila kaum pengusaha sudah berkhianat akan timbul kegoncangan ekonomi. Dan kegoncangan ekonomi dampaknya adalah melahirkan kelas-kelas kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu perangkap iblis. Biasanya orang kalau udah melarat udah dekat banget sama kafir. Ya, kalau tidak dilatar belakangi oleh nilai iman yang kuat. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan kalau manusia sudah jadi teman setan lebih buas daripada bajing. Karena bajing cuma makan kelapa, tapi bajingan udah apa saja dimakan. Sudah jadi teman-teman iblis, tidak ngerti halal haram, hak dan batil. Ini kepentingan pribadi apa kepentingan orang banyak, yang penting sikat saja. Yang keempat, teman-teman setan, teman-teman iblis, syaribul khamr, orang yang minum arak, pemabuk, itu teman setan. Bahkan divonis tidak beriman orang yang pada saat meninggal dunia di dalam perutnya itu masih ada khamr. Kenapa pemabuk merupakan teman setan? Karena dalam keadaan mabuk orang kehilangan daya kontrol. Perbuatannya nyaris tidak terkontrol lagi. Tidak ada rahasia, tidak ada harga diri, tidak ada sifat memelihara. Dan itu ciri-ciri daripada iblis. Bukankah sekarang ini minuman keras sudah merupakan penghias pesta? Merupakan kebanggaan di kalangan remaja? Termasuk dalam kata khamr ini ya morfin, ganja, narkotik dan yang sejenis dengan itu. Yang kelima, teman iblis itu al-qattat, tukang-tukang fitnah. Itu suling iblis itu, trompet setan. Sebab apa? Benar kalau Quran mengatakan, Nabi mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Sebab apa? Pembunuhan membunuh orang secara langsung. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Lidah tidak bertulang. Sohirul jirmi azimul jurmi. Kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Kalau kita luka karena silet 2-3 hari boleh sembuh. Tapi luka karena lidah seumur hidup kita ingat. Asal lihat orangnya ingat nih dia nih yang ngomong kagak enak mau adik gua tandain dah. Itulah sebabnya pepatah bilang salamatul insan fi hifzil lisan. Orang akan selamat jikalau dia pandai menjaga lidahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, yang keenam, teman setan sahibur riya, orang yang riya, beramal cuma to show only, supaya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, riya namanya. Tidak ada ikhlas. Sebab kata Imam Ghazali, an-nasu kulluhum mauta illa al-alimun wal alimuna niyamun illa al-amilun wal amiluna mughtarruna ila al-mukhlisun. Manusia itu pada hakikatnya mati kecuali orang alim. Orang alim sekalipun hidup hakikatnya adalah tidur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali orang yang ikhlas. Tepat ini fatwa Imam Ghazali. Wah, kalau sembayangnya dilihat orang mantap betul, kayak besok mau mati. Tapi kalau sudah sembahyang nggak dilihat orang, wah kilat khusus. Cepat bukan main. Ria. Ini yang menghancurkan amal ini nggak terasa. Sifat kita sendiri. Ria ini menggeragoti amal.
sebagaimana api menggeragoti kayu bakar. Yang ketujuh, teman setan akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim. Itu setan senang betul itu. Dia bisikan, nah, kau kan ngurus anak yatim. Kau sudah menanamkan budi kepada mereka, jadi wajar kalau kau ambil bagian. Mula-mula memang dalam batas yang wajar, makin lama malah berebut sama yatimnya. Makin kesonoin, yatimnya malah nggak keduman, panitianya yang kenyang. Akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ini merupakan teman setan. Sebaliknya, orang yang melindungi anak yatim, kata Nabi, seperti dua jari ini dengan aku di akhirat nanti. Dekat derajatnya dengan Rasul. Yang kedelapan, teman setan al-mutahawinu bis shalah, orang yang nganggap enteng sholat, ngentengin sholat. Nanti aja dah, kalau udah tua-tuaan, sembayang mah gampang, saban sari ada. Kalau ini nih tinju jarang-jarang. Al-mutahawin, ngentengin. Pada dasarnya agama itu mudah, jangan dipersulit, tapi juga jangan dipermudah. Agama itu tidak berat, jangan diberat-beratin, tapi juga jangan dienteng-entengin. So yang enteng kalau kita entengin akhirnya menganggap remeh. Mulanya memang sedikit, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin bertumpuk. Apalagi kalau sadar kita sholat adalah tiang daripada agama. Bagaimana rumah akan tegak tanpa tiang yang kuat? Bagaimana agama akan tegak dalam diri seseorang kalau sholatnya dia enteng-entengi? Yang kesembilan, mani'uz zakah, orang yang enggan membayar zakat itu teman setan. Gak ada urusan sama zakat, sayang-sayang harta dizakatin. Saudara-saudara, padahal zakat itu kata Nabi, zakku amwalakum biz zakat, bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi barangkali bercampur harta itu dengan sedikit yang tidak baik, bercampur dengan yang kotor. Zakat itu membersihkan yang lain. Yang terakhir, yang ke-10, teman setan, musuh, teman iblis, man yutilul amal, orang yang terlalu panjang angan-angan, penghitung bintang di langit, yang hidup cuma ngitung jikalau, wiridannya cuma jikalau. Tidak pernah mau berbuat, cuma angan-angan kelewat panjang. Yang ngelamun kan nggak ada sekolahan, ya siapa juga bisa ngelamun. Orang bukan tidak boleh bercita-cita, bahkan cita-cita yang mendorong kita untuk bergairah dalam kehidupan. Tapi kalau cita-cita tanpa langkah konkret, yang penting kan punya kemauan, lebihnya tawakal, nggak cukup. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah tahu itulah teman-teman setan, teman-teman iblis, mari kita berusaha jangan termasuk salah satu di antara 10 orang yang menjadi teman-teman iblis ini. Lalu cara untuk mengatasinya bagaimana? Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan. Pertama, untuk mengatasi perangkap setan, jangan sampai kita termasuk salah satu teman setan, zikrullah. Setan tidak berdaya, lemah kalau kita hantam pakai zikrullah. Ingat Allah, selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu senjata pertama. Yang kedua, jangan mendekati tempat maksiat. Sebab man hama haulal hima yusiku ayyaqafi. Orang yang main di pinggir kali ditakutin kecebur di kali. Jangan mendekati tempat yang cenderung membawa kita ke tempat maksiat.
Saudara-saudara, yang ketiga, mengosongkan perut. Dalam arti rajin puasa, puasa sunnah. Kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam fadayyiku majariyahu bil ju'. Setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempit jalan setan dengan apa? Bil ju', dengan memperbanyak lapar, bukan memperturutkan syahwat. Pantas kalau Nabi bilang, saya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau kami lapar, dan kalau kami makan tidaklah sampai kekenyangan. Bukan enggak kenyang, tapi enggak kekenyangan. Yang terakhir kata Imam Ghazali, hendaknya kita selalu ingat bahwa tujuan iblis dan setan adalah menjerumuskan manusia, menyengsarakan manusia, supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti. Kalau ingat itu, insya Allah kita bisa mengerem diri. Nah, inilah saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.